wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan as-sahih, membicarakan kitab-kitab sahih. Sudah selesai Bukhari, Muslim. Setelah itu beliau lanjutkan dengan Muwatta Malik, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Tirmidzi, Nasa'i sampai Musnad Imam Ahmad. Fadhal. Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Faqala al-muallif al-hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tanbihun. Qaulul Imam Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i rahimahullahu la a'lamu kitaban fil ilmi aktsara shawaban min kitab Malikin. Innama qalahu qabla al-Bukhari wa Muslim. Baik, ini penting. Tambih. Kata beliau ucapan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Saya tidak tahu kitab dalam ilmu lebih banyak benarnya daripada kitab Imam Malik. Ini tentunya beliau ucapkan sebelum datangnya kitab Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim tidaklah datang kecuali setelah mereka. Seandainya saja Imam Syafi'i hidup setelah Imam Bukhari dan Muslim, dia akan bilang seperti ulama lain bahwa kitab yang paling sahih adalah Bukhari Muslim. Tapi ini beliau ucapkan adalah sebelum datangnya Bukhari dan Muslim. Karena beliau hanya melihat buku dari gurunya, yaitu Imam Malik. Tidak apa-apa orang berucap ya dengan hal itu. Iya. Terus Faqad kanat kutubun katsiratun musannafatun fi dhalika al-waqti fi sunan li Ibn Jurayj wa Ibn Ishaq wa ghairu as-sirati wa li Abi Qurrata Musa bin Tariq az-Zabidi wa musannafu Abdur Razzaq bin Hammam wa ghairu dhalik. Sungguh telah ada di waktu Imam Syafi'i musannaf yang banyak, buku-buku yang banyak di waktu itu dari sunan-sunan. Seperti punyanya Ibnu Jurayj, punyanya Ibnu Ishaq. Selain sirah ya, kan Ibnu Ishaq punya sirah, karena dia ahli sejarah. Tapi ini selain sirah. Dan ada bukunya Ibnu Qurrah, Musa ibn Tariq az-Zabidi. Dan ada musannaf Abdur Razzaq, Ibn Hammam, dan selain itu. Terus. Wa kana kitab Malik wa huwa al-Muwatta ajalluha wa a'zamuha naf'an wa in kana ba'daha akbar jam'an minhu akbar hajman minhu wa akthar ahaditha wa qad talaba al-Mansur min al-Imam Malik an yajma'a an-nasa ala kitabihi falam yujibhu ila dhalik wa dhalika min tamami ilmihi wa ittisafihi bil insafi wa qala inna an-nasa qad jama'u wa tala'u ala asya'a lam nattali 'alaiha. Masya Allah. Ini yang harus kita katakan adalah kitab Malik, yaitu Muwatta. Itu yang paling mulianya dan paling besar manfaatnya. Karena Imam Malik kumpulkan Muwatta dan dia bacakan kepada murid-muridnya. Atau muridnya membacakan kepadanya. Murid-muridnya membacakan kepadanya. Sebagaimana kebiasaan penduduk Madinah. Kebiasaan penduduk Madinah, muridnya baca, gurunya yang tinggal bilang iya atau lanjut. Iya, beda kalau penduduk Yaman. Kalau Yaman, guru yang baca dan jelaskan. Muridnya mendengar. Muridnya mendengar. Itu namanya kebiasaan. Kebiasaan. Iya. Dan walaupun sebagiannya itu buku-buku yang lain, akbaru hajman minhu, lebih besar ukurannya darinya dan lebih banyak haditsnya. Telah diminta oleh Al-Mansur, penguasa di masa itu, dari Imam Malik untuk menyatukan manusia di atas kitabnya. Tapi Imam Malik tidak menjawabnya. Karena kalau begitu, nanti orang akan ta'assub terhadap Imam Malik saja.
Dan ilmu itu tersebar, tidak dimiliki oleh seorang saja. Paham kan? Tidak dimiliki oleh seorang saja. Imam Malik tidak mau itu. Di atas kemuliaan dan tingginya kedudukannya, ilmunya. Tidak ada. Makanya kalau ada orang yang ta'assub hanya madhab, paham kan? Itu tidak ikut para imam. Tidak ikut para imam. Seperti orang-orang sekarang menyuruh kita, oh Syafi'i saja. Tidak bisa begitu. Para imam tidak mewasiatkan kita seperti itu. Imam Malik belum diminta oleh pemimpin untuk menyatukan orang di atas kitabnya. Belum tidak jawab hal itu. Demikian itu karena sempurna ilmu beliau. Dan ittisafi. Ya bil insaf. Dan beliau bersifat dengan adil. Waqala. Dan beliau berkata, Inan nas qad jama'u. Sungguh orang-orang telah mengumpulkan juga. Wattala'u. Dan telah meneliti, mendapatkan. Ala asya atas perkara-perkara lam nattali alaiha, kami tidak dapati. Iya kan? Kalau seandainya begitu, kita akan berpendapat nanti tidak ada iftitah di solat 5 waktu dan solat-solat sunnah. Kan Imam Malik tidak berpendapat, belum tidak dapatkan hadis tentang iftitah. Hadis tentang iftitah. Belum berpendapat tidak sunnah iftitah. Gimana caranya? Sementara di sana, banyak orang mendapatkan hadis-hadis yang sahih, adanya doa iftitah. Kan begitu model. Iya, ini yang disebutkan. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وألقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة المنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على nudurin. Baik. Orang-orang telah perhatian terhadap kitab Muwatta. Iya, dan mereka memberikan ta'liq atasnya kitab-kitab yang banyak. Tapi di antara yang paling bagus adalah 2 kitab, Tamhid dan Al-Istidkar. Karena juga dia madhabnya Maliki. Kalau antum mau mendapatkan syarah kitab terbaik untuk Muwatta adalah Tamhid dan Al-Istidkar. Karyanya Abu Umar Abdul Bar An-Namari Al-Qurtubi rahimahullah, yang dikenal dengan Ibnu Abdul Bar dalam menukil madhab Malikiyah. Hada ma'ama fihi, ini bersamaan dengan apa yang ada padanya minal ahaditsil muttasilah, dari hadits-hadits yang bersambung sanatnya, karena pendek sanatnya Imam Malik ke Nabi. Pendek sanatnya Imam Malik ke Nabi. Iya. Dari hadits-hadits yang bersambung lagi sahih, ada juga yang mursalah, ada juga yang terputus. Dan al-balagot allati la takadu tujad, dan keindahan-keindahan yang tidak didapati dengan di kitab yang bersanad kecuali jarang. Ini terkait dengan Muwatta. Terus ثم قال المؤلف وكان الحاكم أبو عبد الله الخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. Ini kita bercerita tentang Tirmidzi dan Nasai. Adalah Al-Hakim Abu Abdillah. Antum sudah tahu kan, Al-Hakim beliau bermudahan. Beliau termasuk ulama yang bermudahan dalam menghukumi hadis. Dari sini kan hati-hati. Ketika dia bilang disahihkan oleh Al-Hakim, belum tentu sahih. Sudah kita bicarakan sebelumnya. Al-Hakim Abu Abdillah dan Al-Khatib Al-Baghdadi menamakan kitab Tirmidzi dan sebagai Al-Jami'us Sahih. Ini muncul kitab Tirmidzi dengan nama Al-Jami'us Sahih. Paham kan? Kumpulan hadis sahih. Wa hadza tasahulun minhuma. Ini tentunya bermudahan dari keduanya. Karena kenapa? Karena di dalamnya terdapat hadis yang banyak mungkarah, dhaif, bahkan palsu. وقول الحافظ ابن علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم وغير مسلم.
فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة معللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. Baik, sampai situ dulu. Dan ucapan Al-Hafidh Abu Ali Ibn Sakan, demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab As-Sunan An-Nasa'i. Untuk Sunan Nasa'i sekarang ya, tadi Tirmidzi. Untuk Sunan Nasa'i inna sahih. Sungguhnya dia adalah sahih. Di dalamnya juga fihi nazar, butuh diperiksa kembali. Wa inna lahu syarton firijal asyad min syarti Muslim. Guru musallam. Karena dia An-Nasa'i memiliki syarat terkait rijal hadits lebih keras daripada syarat Muslim. Itu tidak diterima dengan begitu saja. Karena kenapa? Syaratnya lebih keras daripada syarat Muslim, tapi di dalamnya terdapat orang-orang yang majhul. Seharusnya kan kitab Nasa'i lebih sahih daripada Muslim. Kan syarat Muslim kan yang penting semasa, bersambung sanad yang penting semasa, tidak harus berjumpa. Syarat Imam Nasa'i lebih parah daripada lebih keras daripada syarat siapa? Muslim. Cuman ternyata setelah kita dapati bahwa dalam Sunan An-Nasa'i terdapat rijal majhulin. Apakah majhul ain? Tidak ditahu orangnya. Atau majhul hal? Tidak ditahu kritikannya. Tidak ditahu kritikannya. Jadi ada majhul ain, orang yang tidak ditahu. Tidak ada. Tidak ada memang orangnya. Atau majhul hal, ditahu orangnya. Tapi tidak ada jarh, tidak ada juga dari ta'dil. Ini nanti kita akan pelajari di kitab yang lebih tinggi lagi. Iya. Jadi kalau ada orang, ada rawi, tidak ditahu ada yang mensikokannya atau yang menjarhnya, itu namanya majhul hal. Itu namanya majhul hal. Iya. Di dalamnya ada begitu. Wa fihim al-majruh. Di dalamnya juga ada rawi-rawi yang dijarh. Wa fihi ahadits dhaifah. Dalamnya terdapat hadits-hadits dhaif, muallah, cacat, mungkar. Sebagaimana kami ingatkan dalam Ahkam Al-Kabir. Dalam Al-Ahkam Al-Kabir. Sampai situ dulu. Alhamdulillah. Karena kita lama tadi kotor nada. Insya Allah berikutnya lagi tentang Musnad Imam Ahmad. Tentang Musnad Imam Ahmad. Nanti akan diulang lagi itu kitab yang 5 tadi. Iya. Bukhari, Muslim, dan Sunan. Yang lain akan diulang lagi di pembicaraan. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.